Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana nih kabarnya? Ini, alhamdulillah. Bro Davi ini sehat ya? Alhamdulillah. Ah, Dokter Heri ini dulu teman sebangku saya ini. wah, nakal dulu kita ya SMA itu ya. Iya. Memang Dokter Davi ini saya ingat ini kutu buku memang ini. Tapi pinter Allah sepak bola. Kutu buku pinter sepak bola. saya dulu nyontoh Dokter Heri. Baik, saya Pak. memenuhi permintaan kawan-kawan. Iya kabare, Bro? Baik-baik. Alhamdulillah. Baik, gimana Surabaya? Surabaya gimana? Hati-hati bro, di sana bro. Iya, Surabaya ini mudah-mudahan terkendali ya. Kita turut berduka juga karena kemarin Ya, ya, ya. tidaknya itu ada tiga kawan kita gugur eh, Tiga ya? di Tiga masa ya ini bro ya. ya? Iya, mudah-mudahan Aduh, kondisi ya turut makin berduka terkendali. cita. Ya, Oke, mudah-mudahan ke depan nggak sampai terjadi lagi bro. amin, amin. Saya tak sapanya dulu ini kawan-kawan yang sudah live ini, kawan-kawan yang online maupun kawan-kawan nanti yang sekiranya tidak sempat online akan lihat di IGTV kita kan, sama di YouTube Oke, kalau bisa. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, terutama yang punya anak. Saya sendiri punya tiga anak. Nah, ini kita kan saya takut dua. ini dua. Nanti nambah itu, insya Allah nambah pasti. Kita kan Gimana, gimana? serba serba bingung menghadapi salah satunya kemungkinan tahun ajaran baru bulan Juli Oke, nanti. Nah, seperti itu. Nah, ya. beberapa kawan-kawan sudah tanya-tanya ke kita. Nah, saya carikan sepertinya yang berkompeten ini kawan saya, Dokter Davi. Nah, Saya perkenalkan dulu kebetulan saya. banyak kebetulan banyak baca aja, jadi ya pasti tahu lah tentang seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan siap share dengan kita semua di sini ya. Eh, Dokter Davi ini beliau spesialis anak dan kebetulan subspesialisnya itu eh, berkaitan dengan hal-hal yang Mengerikan. mengerikan kalau menurut saya ya. Bayi kecil yang shock hipovolemik, sesak napas, masukkan ventilator kayak gitu ya. Mengerikan. Kalau saya kan bagian buka-buka ini aja ya, buka-buka Kamu atas. kalau dokter Eri lebih mengerikan lagi ya. Buka kepala. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan yang mau tanya semuanya tentang COVID pada anak bisa dijawab dengan tuntas. Yang paling penting, Udah. forum ini bisa memberikan manfaat buat Amin. yang menyaksikan. Itu yang paling penting Amin. ya, bermanfaat buat orang lain ya. Amin. Nilainya lebih itu ya. Dan Ini membawa hari Jumat juga, Er. ini salah satu mudah-mudahan amal jariah kita lah ya untuk Amin. kawan-kawan yang Amin. menyaksikan ini semua. Amin. Saya pakai ini nggak apa ya, soalnya di rumah sakit ini. Oh Sedikit iya aja ya. tak tampilkan. Ya. Peraturan-peraturan harus pakai ini ya untuk Oke. melindungi. Kita harus apa namanya patuh pada peraturan. Nah, Ya, ini saya di ruangan kerja saya sendiri, jadi bukan di pasien ya. Jadi sendirian di ruangan. Makanya saya bisa lepas. iya, iya, iya. Saya ada asisten saya masalahnya ini yang muter-muter pakai kamera, jadi tidak mungkin saya lepas. Ya, ya. Gimana Oke, gimana? baik. Ya. Baik, kita punya waktu kurang lebih 1 jam ya, Dokter Oke, siap. Davi. Yang pertama ini ada beberapa kawan yang sudah tanya. Ya, Satu, ya. langsung aja ya. Ya, Sebelum kita bahas yang lebih detail ke aplikatif, sebenarnya ya. pada anak itu apa berbeda sih klinis kalau ke anak kita, tetangga depan misalkan ya, teman kita, Ya. anaknya, ini kayaknya COVID, sama apa enggak dengan dewasa kira-kira manifestasi klinisnya itu? Monggo, Oke, Dokter saya David. cerita dulu dari awal ya, ya, Er, ya. Yes, yes. Oke. Jadi pada saat awal muncul COVID itu saya pernah dimintai keterangan sama media ya. Jadi waktu itu kita juga belum pernah punya kasus pada saat Januari akhir masuk Februari.
saya banyak membaca dari literatur luar, terutama di Wuhan. Memang sih pada saat awal-awal secara gejala, kalau report dari penelitian atau laporan dari luar itu sangat ringan. Gejala yang terjadi itu beberapa kasus yang dominan demam dan nyeri tenggorokan serta batuk. Kemudian angka kematiannya di luar negeri pada saat awal-awal itu mereka melaporkan sangat sedikit, bahkan di Wuhan untuk 0 sampai dengan usia 9 tahun 0%. Kemudian 10 sampai dengan 19 tahun 0,2%. Itu di Cina. Lalu kasus itu masuk ke Indonesia awal Maret ya. Nah, dan sangat masif, menyebarnya sangat masif. Sehingga ada istilah dari Kementerian Kesehatan, ada suatu daerah yang kita sebut sebagai suatu transmisi lokal, ada suatu klaster dan lain sebagainya. Itu sebenarnya memudahkan kita yang merawat pasien dan memudahkan pemerintah untuk memetakan sebenarnya dalam problem seperti ini seperti apa sih. Jadi mungkin saya akan bercerita mulai dari ini ya. Jadi pada saat itu yang kita mesti menyamakan persepsi yang dimaksud dengan klaster. Apa klaster itu? Apabila ada satu pasien yang terinfeksi, kemudian kita bisa merunut semuanya. Kita bisa memutar semuanya, oh ini dari sana. Tapi ada satu temuan di mana apabila kita menemukan kasus dan kita tidak bisa merunut dari mana asalnya, itu transmisi lokal. Pada saat awal transmisi lokalnya sangat sedikit. Nah, transmisi lokal ini menentukan apakah PDP, ODP, OTG kayak gitu ya. Nah, akhirnya Malang ini di tempat saya itu oleh Dinas Kesehatan ditentukan sebagai transmisi lokal. Nah, transmisi lokal untuk menegakkan diagnosa, kalau ada pasien demam saja atau batuk saja itu sudah ODP. Sudah ODP kalau di transmisi lokal. Apalagi kalau demam dan batuk, itu PDP. Jadi gejalanya gimana? Itu semuanya sama, dewasa maupun anak-anak sama PDP. Kemudian kalau kita bicara tentang demam, batuk, pilek, sesak, itu PDP dengan pneumonia atau PDP berat. Kalau di luar negeri itu suspek dan confirm sih sebenarnya. Kalau sudah seperti itu, dites. Di awal-awal gejala yang sering muncul memang yang terkonfirmasi adalah yang batuk, demam, nyeri tenggorokan, kemudian dirunut-runut berdasarkan kontak siapa, confirm. Tapi begitu kita ke sini, begitu kita kasusnya semakin banyak, ternyata kasus berat juga lumayan banyak. Jadi kan banyak. Yang awal kan Maret ya, Maret masuk. Maret. Jadi kasus berat itu kira-kira 1,5 bulan setelahnya berarti kira-kira April gitu ya? Ya, setelahnya. Saya di awal-awal sempat juga berpikir saya di ICU, jangan-jangan saya salah memancing, dalam artian nggak banyak pasien saya. Ternyata juga begitu kita terlibat di dalam perawatan pasien yang berat, PDP dengan kasus berat beberapa kali. Ada sekitar 10-an yang harus menggunakan ventilator walaupun non-invasif ventilasi ya. Ada pasien-pasien PDP seperti itu. Ya alhamdulillah banyak. Kita alhamdulillah bisa bantu menyelamatkan lah. Tapi yang menjadi catatan adalah semakin ke sini data yang didapatkan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID maupun dari Ikatan Dokter Anak Indonesia semakin mengkhawatirkan. Saat ini itu untuk angka kematian Indonesia 1,4%, Her. Kemarin saya update 1,4%. Ini untuk total ya, total dewasa dan anak atau hanya usia 0 sampai dengan 18 tahun. 0 sampai 18. Jadi, anak-anak ya, itu. Apa? Usia anak-anak. Usia anak-anak seluruh Indonesia. Jadi artinya dari 100 anak itu 1 sampai dengan dari 100 orang yang pasien yang terkonfirmasi, 1 sampai dengan 2 itu meninggal adalah pasien anak. Jadi kalau laporan dari Cina mengatakan bahwa angka kematiannya 0 sampai 9 tahun itu 0% dan 10 sampai dengan 18 tahun itu mereka hanya 0,2%, itu laporan luar. Tapi kenyataannya di Indonesia banyak yang meninggal. Bahkan dari data yang dikumpulkan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu yang terkonfirmasi positif sudah lebih dari sama dengan 20-an kayaknya sudah. Itu yang kita rawat. Artinya yang kita rawat kan beberapa kasus ada yang di tracing sama Dinas Kesehatan. Tapi yang masuk ke kita yang memang betul-betul sudah
parah kan cukup banyak. Belum lagi PDP yang tidak terdiagnosa dan meninggal. Ya. Per 1 Juni kalau nggak salah kemarin sempat sharing dari IDAI itu sekitar 160-an PDP meninggal. Dan sekarang PDP-nya juga sangat tinggi. Saya justru salut ketika tesnya banyak. Masalahnya tes di tempat kita itu sedikit. Bagaimana kita mau tahu ada area hijau, kuning, dan lain sebagainya. Orang nggak pernah dites. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Jadi permasalahan sekarang di Indonesia ini berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri angka kematiannya mungkin memang sedikit, tapi di kita ini kenyataan. Nyawa satu anak pun kan buat kita itu sudah ketika kehilangan sangat sedih. Saya tuh sebagai dokter ICU paling sedih kalau memberitahukan kritis, meninggal, itu sedih. Saya punya 2 anak, bagaimana menghadapi seperti ini. Nah, saya nggak tahu lagi kalau sekolah dibuka. Saya makanya berpikir ini para pemangku kebijakan mestinya melek mata lah, ya. Pergerakan ekonomi silahkan, tapi menurut saya kami dokter anak mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelamatkan anak-anak Indonesia. Nggak ada motif lain. Nggak ada motif lain. Kami ingin semuanya selamat. Itu. Generasi penerus ini harus dilindungi berarti ya, Dokter Davi, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan dasar ternyata kasusnya juga cukup banyak ya di tempat kita seperti ini. Jadi kita sebagai orang tua ini, sebagai ayah, sebagai ibu, kakek nenek misalkan, kalau orang tuanya sibuk, Dokter Davi kan sibuk orang tuanya, anaknya dengan kakek nenek kan. Saya juga ada nenek di rumah ini. Jadi apa yang mestinya harus dipahami oleh ibu-ibu ini, bapak, ibu awam terutama. Oh, kira-kira anak saya ini kok saya takut mengarahnya ke arah COVID misalkan. Karena anak-anak itu kan kadang juga sering batuk pilek ya. Kadang habis minum es krim, habis jajan di luar itu kadang-kadang juga ini demamnya yang seperti apa? Nah, kayak gitu. Oh, sementara ada gangguan sinyal sepertinya. Kita persilahkan Dokter Davi untuk masuk lagi. Ya, Oke, sinyalnya putus. Maklum, tempatnya jauh ini ya. Aduh, lewat tol masalahnya kita itu. Iya, lewat tol ini. Berarti ini mungkin menunjukkan bahwa traffic tol juga mulai rame. Malang kan tujuan wisata ya, banyak orang Surabaya lari ke sana. Kita putus-putus ini. Iya, putus nyambung, biasa-biasa. Ya, jadi variabilitas kasus kita itu ada yang kemarin saya dapat telepon dari sejawat, pasiennya diare, confirm positif. Diare, nyeri perut, confirm positif. Ada yang demam, batuk pilek, confirm positif. Ada yang sesak, confirm positif. Kalau PDP kami malah variasinya cukup banyak. Ada yang saya 1-2 minggu yang lalu dengan status epileptikus kejang. Hampir udah shock 230 kali per menit, heart rate-nya alhamdulillah tertolong. Itu seperti itu. PDP yang terjadi di kita juga ngeri karena jujur saja ya mungkin secara status gizi anak-anak Indonesia dengan luar beda, beberapa penyakit penyerta beda, TBC masih sangat tinggi di tempat kita, gizi buruk masih sangat tinggi. Ini kalau gabung dengan COVID itu lebih mematikan dibandingkan dengan negara lainnya mungkin secara gizinya bagus, kemudian nggak ada TBC, pneumonia nggak ada, itu. Sehingga itu tadi bahwa kenapa kok dokter anak berjuang dalam tanda kutip mati-matian, sementara untuk mengamankan posisi anak ini agar aman dulu. Menurut saya prioritas masuk sekolah itu prioritas nanti dulu lah. Yang penting anak kita itu aman. Pertama gini, kita jangan zalim sama anak kita. Hak yang pertama dipenuhi oleh orang tua adalah hak hidup. Banyak yang dok nanti anak saya stres, anak saya psikologisnya gimana cara mau stres mau psikologis kalau mati coba. Gampangannya kan gitu.
Jadi ya udah, oke, nanti kita pasti akan ada mekanisme yang lain, tapi kita mesti harus bersabar dulu. Kasus kita 35.000, bro. Ah, Malaysia cuma 8.500. Malaysia meninggal cuma 118. Indonesia 2.000, bro. ya, Bayangkan, kita lepas anak kita, ada yang naik angkot, naik ya, bemo, naik apapun di fasilitas umum. ya, ya. Sebenarnya yang saya agak geli itu kalau misalkan terpaksa anak kita masuk ya, terus dengan menerapkan protokol kesehatan. Saya kan punya anak PAUD, itu kan sering loncat sana loncat sini. Kita paksa pakai masker misalkan ya. Nanti Ya. lihat temennya maskernya lebih bagus loh. Kok lu apik punyamu? Tukeran dong. Ijol-ijolan. Nah, Waduh, waduh itu nggak bisa tidur nanti kita. Sampai rumah ya. nggak bisa tidur. Nah, ini menyambung ini kayaknya menarik karena ternyata di populasi anak ini ternyata ternyata rentan. Nah, menyambung satu pertanyaan ada dari akun Linda tadi, teman saya itu dokter Linda, dia tanya, jadi dokter Davi sebenarnya pada anak ini ternyata juga mereka yang punya komorbid itu juga rentan untuk terkena COVID ini berarti ya. Rentan, Nah, rentan. Jujur saja nah, rentan. nah itu komorbid apa yang kira-kira menjadi mereka lebih rentan itu? Apa seperti dewasa? Kalau dewasa kita tahu kan hipertensi, kencing manis, itu yang sangat rentan terhadap paparan COVID ya. Kalau pada anak kira-kira seperti apa? Yang sesak berat itu TB bisa, gizi buruk bisa, diare bisa. Karena gini, anak ini istimewa. Jadi reseptor, ada satu jurnal menyebutkan bahwa fecal shedding ya. Jadi penularan lewat feses itu bisa bertahan 4 minggu, bayangkan. Kita bayangkan anak TK, anak PAUD, anak SD masuk sekolah, terus kebelet pup. Siapa yang nyebokin? Kalau yang nyebokin itu ternyata gurunya dan sudah sepuh, 60 tahun, resiko. Satu. Yang kedua, kalau dia suruh cebok sendiri, kotor, kena meja, kena macem-macem, temennya megang lagi. Walaupun physical distancing, walaupun masker dan lain sebagainya, ketika itu kotoran dan lain sebagainya kita nggak bisa ngontrol, terus gimana kita? Itu resiko. Dan saya mungkin bisa paparkan ya, beberapa riset di luar negeri ini, saya ingin membandingkan sebenarnya seberapa siap sih. WHO itu mensyaratkan agar kehidupan dalam tanda kutip new normal, menurut saya bukan new normal, kita new tapi nggak normal ini, ya, berjalan dengan risiko kematian akibat COVID terdapat ada 3. Satu, apakah data epidemiologi di negara kamu sudah turun? Misalnya nggak turun, nggak bisa. Orang kita masih naik, data epidemiologi kasus terkonfirmasi. Pertanyaan kedua, misalnya ya, ketika kasus itu meledak sebagai gelombang kedua ya, second wave ya, pertanyaan kita adalah apakah fasilitas kesehatan kita mencukupi, ventilator berapa? Pertanyaan ketiga, berapa jumlah tes di negara kamu sih? Negara kita itu paling rendah. Idealnya, suatu negara itu harusnya 20 tes per 1.000 penduduk. Kita tahu kita berapa? Kita masih 0,6, 0,7, 0,8an lah. Jadi masih Ya, butuh Mas. 30 kali, Mak. Paling rendah Masih kita, sama jauh. Pakistan lebih rendah. Sama Malaysia jauh kita lebih rendah. Sama Singapura, waduh, 50 kali lebih tinggi mereka daripada Lebih kita. tinggi. Nah, Ya. iya. Nah, ada satu riset, ada suatu trial ya di Australia. Australia ini angka Maretnya turun. Kemudian Aprilnya landai. Mereka membuka sekolah se-15. Dan memang ini diperhatikan betul karena dia pilot project. 15 dilihat statusnya, di inform consent tanda tangan, kemudian close contact, kemudian diobservasi penuh terus 1 bulan. Dia itu sekolah dianterin, kemudian 18 kasus positif di situ, 9 murid, 9 guru. Bayangkan mereka yang sebersih itu, mereka yang sempurna itu dibandingkan dengan kita dan angkanya sudah sangat datar, guru dan murid saling menularkan. Guru dan murid saling menularkan. Lagi Korea membuka, mereka sudah melakukan penelitian menggunakan beberapa model matematika, menyimpulkan kalau buka sampai dengan seminggu kira-kira angka kematiannya 10 dan angka kematiannya nambah lagi. Tetap buka. Nggak sampai beberapa minggu, dia harian langsung tutup kembali. Perancis coba buka. Dari semua yang dibuka, sekolah di Prancis 40% guru dan murid terinfeksi. Terus
ya itu beberapa negara mereka sudah sempat membuka. Nah, pertanyaan saya, apa sih motifnya membuka sekolah dulu? Ya, toh masih bisa belajar. Kalau misalnya ini masalahnya COVID itu bikin mati gitu loh. Kalau misalnya batuk pilek biasa yang nggak bikin mati itu mesti nggak apa-apa. Ini bikin mati ya. Itu yang jadi masalah. Dan angka kematian Ya, kita tertinggi se-Asia. Sedih saya. Jadi kalau dulu saya pernah dikontak teman saya dari Malaysia pada waktu akhir-akhir Februari ya. Ini Indonesia hebat ya, nggak ada kasus sama sekali ya gitu. Ya, saya menjawab dengan diplomatis ya. Nanti kita kan belum tahu perkembangannya. Sekarang kita udah melewati mereka sekarang. iya, iya, Itulah iya, yang jadi masalah. iya, iya. Itu yang harus jadi perhatian serius kita sebagai orang tua ya, dimanapun berada. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Dwita, Bu Dokter Dwita. Bu Dokter Dwita kayaknya kenal ya, ya. Ini kan kawan kita. Saya pernah dulu sekolah itu saking nggak punya dasinya, saya dikasih dasi sama Dokter Dwita. Sekarang masih saya simpen itu. Kurang dibaliknya yo. Ayo. Tak omongkan suaminya nanti. Suaminya teman saya juga, iya, dokter betul, anak kan dia. Dokter anak suaminya, iya. Jadi bukan untuk menakut-nakuti ya sebenarnya data-data tadi yang disampaikan oleh Dokter Davi itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita lebih waspada kondisi kita saat ini seperti itu, kurang lebih seperti itu ya Dokter Davi ya. Nah, sekarang prosesnya gini ya prosesnya ya. Dokter anak itu ngapain sih menakut-nakuti gitu? Sekarang kondisinya dengan anak-anak tetap di sekolah, angka pasien-pasien kita yang sakit menurun drastis. Kita santuy kalau di rawat jalan ya, karena yang batuk pilek sedikit. Justru ketika ada batuk pilek kita mesti khawatir. Nah, sekarang apa sih motivasi menakut-nakuti? Saya punya anak, bayangkan ya. Saya punya anak, besok ada pertemuan sekolah. Saya ingin menghadiri sendiri. Kalau dibuka, saya tantang siapa yang tanggung jawab kalau ada yang mati. Ini proses sakit. Sakitnya menyebabkan kematian. Masalahnya bukan hanya menyebabkan budiken loh, Her. Jadi bukan hanya gatal-gatal biasa, ini menyebabkan yang kita gatal tidak digaruk belum bisa, tahu. gatal digaruk ini. Lah iya, yang belum tahu ini ujung penanganannya sampai seberapa jauh. Buktinya kan premisnya gini, ini ada kasus. Bukti yang meninggal di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di luar negeri. Kan ya seperti itu. Kalau kita ngomong jangan menakut-nakuti lah, ini buktinya ada yang mati ya. Kalau kita diem aja dosa saya, dolim sama anak-anak Indonesia. Makanya kita mesti apa? Ya kenapa Ikatan Dokter Anak Indonesia begitu getol? Karena secara benang merah mencegah itu masih susah. Lah kalau mengobati kan spekulasinya dua. Ya. Dia berat atau dia biasa-biasa saja, kan kayak gitu. Lah kalau berat kan risiko kematian. Ya. Gitu sih sebenarnya. Ya. Memang syarat-syarat kalau menurut WHO kan bilangnya new normal, tapi kalau di kita kan sudah pakai istilah baru, adaptasi kebiasaan baru. Itu kan ada syaratnya, ada 7 syarat ya sebelum kita masuk ke situ, sudah disampaikan oleh Dokter Davi tadi. Nah, ini kalau gitu, kalau misalkan kita sebagai orang tua awam nih ya, kita awam misalkan, anak kita demam, batuk, pilek, itu kira-kira kapan saat yang tepat untuk ke Fasiankes ini? Karena kalau kita lihat di Surabaya itu rumah sakit pemerintah terutama itu sudah full semua UGD-nya, kita juga jaga itu full, itu UGD full. Apakah aman? Atau kapan kita mesti aware, oh ini harus ke Fasiankes, atau saya bisa kasih paracetamol dulu misalkan, tapi dengan monitor harus ada pengukur suhu tubuh di rumah.